Tadinya daripada ribet dan ribut dengan emak banteng, mending kita percaya aja bahwa MK dan KPK itu hasil buatannya. Ternyata ada manusia yang berani membongkar. Kata siapa MK dan KPK buatan lu? Ente nyari ribut aja dengan emak banteng. Inilah kebenarannya. Coba kita cek sama-sama. MK saya yang bikin. Coba, wah perlu ini MK. Saya nyari gedungnya sendiri presiden nih. Iku di situ tuh ngendiku jalan opo. Megah. Waktu itu Pak Jimli yang aku jadi. Sekarang melehek. Dijadi mainan. Lah iyalah. Itu kan konstitusi. Belum lagi apa coba. Ya KPK aku baru pikir apa aku yo. Lah KPK. Masa nggak ada kerjaan lain? Hah? Yang dituding, yang diubrak-ubrak hanya Pak Hasto iku. Apakah benar ya Megawati yang membuat KPK dan MK seperti yang sering ya beliau katakan? Terakhir di ultah PDIP ya, Megawati kembali mengatakan bahwa dia yang membuat KPK dan MK. Jawabannya tentu sama sekali tidak benar ya. Itu hanya halusinasi Megawati, seolah-olah dia memiliki kewenangan itu. Makanya sebagai pendidikan politik ya, saya wajib meluruskan hal ini agar supaya sejarah bangsa ini tidak rusak hanya karena halusinasi Megawati. Tuh dengerin ya, 16% ya. Sebagai presiden saat itu, berdasarkan konstitusi ya, Megawati sama sekali tidak diberikan kewenangan untuk membuat lembaga seperti MK dan KPK. Jadi sebenarnya dari alasan itu saja ya sudah cukup untuk menyatakan bahwa apa yang disampaikan Megawati bahwa beliau yang membuat MK dan KPK adalah sebuah pernyataan yang sangat keliru dan sesat. Tapi saya akan menjelaskan lebih detail lagi ya, agar supaya semakin jelas sampai masyarakat mempercayai info sesat tersebut. Begini ya. Deddy Sitorus, Guntur Romli, dengerin ya, ini ya. Tentang MK. MK itu terbentuk ya berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 45 di aturan peralihan pasal 3 ya, yang berbunyi, saya bacakan ya. Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Jadi jelas ya bahwa keberadaan MK itu berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 45, bukan berdasarkan mau-maunya Megawati. Lalu apakah Megawati yang menciptakan fungsi, mekanisme dan peran MK seperti sekarang ini sehingga beliau layak disebut yang membuat MK? Jawabannya tentu tidak ya, karena yang membuat fungsi, mekanisme dan peran MK itu adalah Undang-Undang Dasar 45. Ya, jadi berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 45, yaitu di pasal 7B, pasal 24 dan pasal 24C. Saya lampirkan ya dalam video, ya, jadi silakan dibaca. Nah ini bisa dibaca sendiri ya. Disertakan lengkap oleh Bang Teddy. Nah, dari pasal-pasal ini maka lahirlah ya MK di tahun 2003. Jadi untuk urusan MK ya sudah terbantahkan semua halusinasinya Megawati. Jadi saya ulangi sekali lagi ya. MK itu harus dibuat paling lambat tanggal 17 Agustus tahun 2003
itu berdasarkan perintah amanat Undang-Undang Dasar 45, bukan berdasarkan perintah dan amanat Megawati. Lalu fungsi, mekanisme, dan peran MK itu pun diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45, bukan berdasarkan aturan suka-sukanya Megawati. Clear ya untuk urusan MK. Berdasarkan bukti, berdasarkan pasal dalam konstitusi, sudah dapat dipastikan bahwa Megawati sama sekali ya, tidak memiliki peran apapun untuk membuat MK. Selanjutnya, yang kedua, untuk KPK. KPK itu dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, ya, tepatnya pada pasal 43 ayat 1 ya, yang berbunyi, saya bacakan ya. Dalam waktu paling lambat 2 tahun sejak undang-undang ini berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi jelas ya bahwa KPK itu lahir berdasarkan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang 31 tahun 1999, bukan berdasarkan mau-maunya Megawati. Lalu apakah Megawati yang menciptakan tugas dan wewenang KPK? Ya tentu tidak ya, karena tugas dan wewenang KPK termasuk siapa yang menjadi anggota KPK itu sudah diatur pada pasal 43 ayat 2, 3, dan 4 pada Undang-Undang 31 tahun 1999. Dan sebagai informasi tambahan, Undang-Undang 31 tahun 1999 ini sebagai cikal bakal KPK itu ditandatangani oleh Presiden B.J. Habibie di rezim Habibie, bukan Megawati. Karena perintah Undang-Undang 31 tahun 1999 harus membentuk KPK melalui undang-undang, maka lahirlah Undang-Undang 30 tahun 2002 yang kebetulan saat itu Megawati presidennya. Kita tahu semua ya, Megawati jadi presiden karena menerima lungsuran jabatan dari Gus Dur. Kalau pada saat itu Gus Dur tidak dilengsarkan, maka Undang-Undang KPK itu pun wajib ada di rezim Gus Dur. Ini kasarnya aja ya. Jika saat itu ya sendal jepit yang jadi presiden menggantikan Gus Dur, ya tetap KPK dan Undang-Undang KPK harus ada. Karena itu perintah undang-undang yang dibuat pada rezim Presiden Habibie. Jadi sama sekali bukan karena Megawati. Ya, Megawati sama sekali tidak memiliki peran atas lahirnya KPK. Jelas ya bahwa KPK dan MK lahir sama sekali bukan karena peran Megawati. Megawati sama sekali bukan yang membuat KPK dan MK, ya, seperti yang dia sampaikan selama ini. Dan sama sekali tidak memiliki peran dalam mengisi roh KPK dan MK. Semoga penjelasan saya ini dapat dipahami dengan baik sehingga masyarakat tidak tersesat ya, dan sejarah tidak dirusak oleh halusinasi. Oke. Ente bang, cari gara-gara aja dengan emak banteng. Dibiarkan aja bang, dibiarkan aja bang. Kan masyarakat juga nggak bakalan percaya. Gusti Nu Maha Suci. Tapi perlu kita tahu sama-sama ya, karena itu yang selalu dibanggakan memang oleh Ibu Mega di berbagai kesempatan, di berbagai tempat ketika beliau menjabat menjadi presiden. MK itu buatan saya, KPK itu buatan saya. Ternyata sekarang dimainin. KPK hanya buat nangkep Hasto, apa nggak ada kerjaan yang lain. Dibuat mainan. Kita tadinya udah percaya aja daripada ribet.
percaya aja. Tapi apa boleh buat, tetap untuk pendidikan ya, supaya tahu sejarahnya, kita harus tahu dong asbabun nuzulnya, kenapa MK dan KPK itu terbentuk di zaman Ibu Mega. Ternyata itu amanah konstitusi. Seandainya, ini yang paling sakit nih, yang jadi presiden pada saat itu bukan manusia, maka MK tetap akan terbentuk, KPK tetap akan terbentuk. Itu paling parah tuh kalimat. Jadi udahlah, jangan kepanjangan, bahaya tuh berhadapan dengan banteng taton. Seruduk ente, mampus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.